Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat ya kepada kelas 12 IPS yang sekarang sudah di tingkat akhir dan dari kelas 10, kelas 11 kita bertemu terus. Mungkin waktu kelas 11-nya ada yang sama Bapak. Bapak ucapkan selamat bertemu kembali meskipun pertemuannya maksudnya pertemuannya melalui jaringan telekonferensi atau bahkan hanya sebatas video. Bapak ucapkan selamat atas kenaikannya, selamat atas batu loncatannya. Nanti setelah kelas 3 mungkin kalian insya Allah akan lulus, ada yang meneruskan atau bahkan punya rencana-rencana tersendiri. Nah, tapi masih ada kewajiban nih kita di kelas 3 yaitu belajar sosiologi ya. Simpel ya, untuk pembelajaran dengan Bapak tak jauh seperti waktu kelas 10 dan kelas 11. Sersan, serius tapi santai. Insya Allah kalian bisa mengikutinya karena Bapak yakin, Bapak udah pantau dari awal, kalian tuh memang benar-benar luar biasa. Ya, Bapak ucapkan selamat. Pokoknya kalian pasti bisa. Ya, mungkin sedikit kesedihan, kita tidak bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka, terjadi interaksi secara langsung dalam penerapan ilmu-ilmu sosiologi kan kita sudah belajar. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ya interaksi secara tidak langsung melalui media, yaitu interaksi yang bersifat sekunder. Nah, pasti kalian masih ingat ya waktu pelajaran di kelas 11. Di sini masih sebatas perkenalan ya. Berhubung kita baru bertemu lagi melalui video, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kita di kelas 12. Ini sebenarnya ada introduce. Introduce ini gak usah ya, karena kalian udah pada kenal sama Bapak. Jadi Bapak ingin langsung aja ke materi penyampaian kompetensi dasar yang harus kalian capai di kelas 12. Kita lihat dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1. Bisa dibaca. Menganalisis perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, 4.1-nya melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkan. Materi intinya nih, ada perubahan sosial dan dampaknya. Di bab 1 ini, perubahan sosial dan dampaknya. Nah, kita akan membahas tentang apa itu perubahan sosial, terus apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, serta dampak-dampak dari adanya perubahan sosial itu sendiri. Materi selanjutnya, kompetensi dasar yang selanjutnya, kompetensi dasar 3.2. Mendeskripsikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Sedangkan 4.2-nya, melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, intinya kan nih di kompetensi dasar 3.2 ini kan yang kedua adalah globalisasi. Maka materi pokoknya berkaitan dengan globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Yang menyebabkan terjadinya globalisasi itu apa? Dan seperti apa itu globalisasi nanti akan kita jelaskan. Akan kita gaji bersama-sama ya, insya Allah di semester pertama ini. Dan ada juga perubahan komunitas lokal. Nah, sebelum kepada perubahannya, kita akan membahas dulu apa itu komunitas. Nah, ini termasuk di bab kedua. Next. Ada KD 3.3.
Nah, ini KD 3.3 ini menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, ini udah mengkerucut ya. Jadi lebih kepada ketimpangan sosial itu. Ketimpangan itu kan udah jelas. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi tidak merata. Itu namanya ketimpangan. Nah, jadi ketimpangan ini tuh disebabkannya gara-gara ada perubahan sosial dan globalisasi yang ada di masyarakat. Nanti akan kita, kalau misalkan masih bingung, syukur, berarti kalian akan berusaha untuk mencari. Jadi kita itu akan membahas apa itu ketimpangan sosialnya itu tersendiri. Contoh-contohnya bisa dilihat ya, contohnya misalkan dalam dunia pendidikan, politik, kekayaan, pasti kalian udah bisa menggambarkan lah, bisa terbayang, maksudnya terbayang apa itu bentuk ketimpangan. Dan selanjutnya, nah KD yang terakhir itu ada dua, maksudnya 3.4 dan 3.5. Nah, intinya mah ini tentang pemberdayaan komunitas berdasarkan kearifan lokal. Nah, ini di semester kedua. Mudah-mudahan di semester kedua ini pandemi sudah selesai dan Bapak lebih harapannya sih di semester pertama juga mungkin insya Allah kita berdoa mudah-mudahan bisa terjadi tatap muka dan COVID-19 sudah berakhir bahkan sampai sudah hilang sehingga kita belajarnya dapat berjalan secara tenang, tatap muka, ada interaksi secara langsung, bisa bercanda seperti biasa, bisa ada yang dimarah-marahin gara-gara membuat kesalahan atau mungkin dihukum secara adil lah ya. Nah, itu mungkin ya perkenalan untuk pertemuan di semester ini. Bapak harapkan kalian lebih antusias meskipun tidak secara langsung. Karena meskipun tidak secara langsung juga kan sekarang teknologi sudah canggih, apalagi kalian generasi milenial pasti lebih gampang lah dalam hal mengakses informasi ataupun menggali materi-materi dalam hal pendidikan. Nah, itu mungkin yang akan hanya sebatas perkenalannya dari Bapak. Untuk nama mungkin kalian udah jelas. Nah, di sini Bapak hanya akan share tentang apa nomor yang bisa dihubungi nih yang ini ya, nomor WA 085 714 775 192. Sekian mungkin perkenalan dari Bapak. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.